Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Ketenangan, kelapangan, dan kebahagiaan hidup manusia berbanding lurus dengan kedermawanannya kepada sesama. Semakin dermawan, semakin bahagia. Semakin dermawan, semakin lapang. Dan semakin dermawan, semakin disukai dan disenangi orang. Orang-orang yang dermawan, meskipun mereka ahli maksiat atau fasik, hidupnya lebih sejahtera ketimbang orang-orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Suatu saat Nabi Isa alaihissalam pernah bertanya kepada iblis laknatu alaihi. Isa bertanya, "Siapa yang paling kamu benci wahai iblis?" Iblis menjawab, yaitu alimun bakhilun, seorang yang ahli ibadah, seorang ahli ilmu tapi bakhil. Waman abghaduhum, dan siapa yang paling kamu benci? Maka iblis menjawab, fasikun karimun, orang fasik yang dermawan. Kedermawanan selalu lebih cepat dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah dibanding dengan ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Sehingga dua di antara rukun Islam berkaitan dengan ibadah maliyah. Kita ketahui bersama bahwa ibadah itu ada ibadah maliyah, ada ibadah jasadiyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti ibadah zakat dan ibadah menunaikan haji. Zakat yang fardu sodakoh yang fardu disebut zakat, sodakoh yang sunnah disebut infak. Haji yang fardu yaitu seumur hidup sekali, dan haji yang disunahkan yaitu umroh. Dua-duanya menggunakan harta. Tapi ada ibadah yang sangat besar pengaruhnya, yaitu infak. Infak itu adalah ibadah harta tapi statusnya sunnah. Nah, orang-orang yang dermawan ternyata lebih cepat mendapatkan keberkahan di dunia ini ketimbang orang-orang yang ahli ibadah. Bukan berarti kita tidak boleh ibadah dan mendahulukan kedermawanan, tidak. Ketika ditanya, apa alasannya wahai iblis, engkau lebih menyukai orang yang alim tapi bakhil, sementara engkau membenci orang fasik tapi dermawan? Iblis itu menjawab, orang-orang alim, orang-orang berilmu, dan orang-orang yang ahli ibadah tapi bakhil, maka dia sudah banyak melukai orang lain dengan bakhilnya. Ada saudara yang diabaikan, ada hak tetangga yang tidak ditunaikan, ada orang-orang yang kecewa datang untuk ditolong tapi tidak ditolong, dan boleh jadi kebakhilannya membuat orang-orang menjadi tidak suka atas sikapnya. Al-bakhil aduwwullah, orang bakhil itu adalah musuh Allah. Berikutnya, orang-orang yang fasik tapi ahli dermawan, atau orang-orang fasik yang dermawan, kita bisa melihat bahwa banyak di antara mereka yang bukan dari kalangan orang beriman kepada Allah. Mereka lebih cepat meraih dunia ini, lebih cepat mendapatkan kesuksesan ini ketimbang orang-orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Kenapa demikian? Karena ma min malin sodaqatun bal yajdad. Tidak ada harta yang disodakohkan kecuali bertambah. Nah, di bulan Ramadan ini amalan kedermawanan menjadi salah satu alasan orang-orang untuk fastabiqul khairat. Ada yang bikin paket untuk sahur, ada yang bikin paket untuk buka. Karena jika satu orang memberikan makanan atau minuman untuk satu orang saja, maka dia mendapatkan pahala satu orang tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut. Bisa dibayangkan, jika dalam Ramadan itu 30 kali kita memberikan orang berbuka, hanya 30 gelas saja untuk 30 orang dalam satu harinya satu orang, maka itu sudah menjadi pahala yang luar biasa lagi.
Belum lagi orang-orang yang berlomba memberikan makan sahur juga demikian. Oleh karenanya, seseorang yang sangat ringan dalam membantu, sangat peka dalam mempedulikan nasib dan keinginan orang lain, biasanya dia lebih hidup dalam keadaan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena jalan pintas menuju bahagia adalah membahagiakan. Apalagi kalau kita misalnya perhatikan seorang istri mendapatkan pahala berlipat ganda, bukan hanya memberi makan untuk buka puasa bagi anak dan suaminya, tapi juga bagi anak dan suaminya saat sahur. Dia menuai pahala begitu barokah. Lalu bagaimana dengan seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya? Maka dia pun mendapatkan pahala dari jumlah anak yang puasa, dari jumlah pahala yang didapatkan oleh istri dan sebagainya. Sehingga pantas saja bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan reward dari Allah, bulan yang penuh berhadiah dari Allah. Hadiah berlipat ganda pahala, hadiah berlipat ganda kebaikan, bahkan boleh jadi bulan ini menciptakan suasana bahagia di antara keluarga. Karena suami istri yang tadinya jarang ketemu untuk makan bareng, di waktu maghrib bisa buka bersama. Suami istri dan anak-anak yang jarang berkumpul di waktu malam bisa melakukan sahur bersama. Padahal kita tahu bahwa berjamaah itu mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita memiliki kesempatan, tiada hari tanpa membantu, tiada hari tanpa memberi, dan tiada hari tanpa menuai amal soleh yang berlimpah, yaitu dengan sedekah. Semoga Allah menuntun kita untuk bisa bersedekah dan menuntun kita untuk bisa ikhlas dalam bersedekah. Siapa yang akan kita bantu, orang-orang seperti apa yang mau kita bantu, alangkah baiknya ada skala prioritas. Jika makanan itu dimakan oleh ahli ibadah, bukan hanya pahala pada saat dia makan, tapi juga pahala pada saat tenaga makanan ini digunakan untuk taraweh, digunakan untuk puasa. Sehingga alangkah baiknya pemberian dan kedermawanan kita ada skala prioritas, yaitu kepada orang-orang yang ahli ibadah. Lalu bagaimana ketika memberi sesuatu kepada orang yang jarang beribadah? Sungguh Allah Maha tahu niat kita untuk membantu. Semoga dengan niat yang lurus, cara yang bagus, Allah mengurus urusan-urusan kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.